Baik, kembali saya ulang share screen-nya. Oh, salah. Salah, main sama. Ya, kita kembali ke materi tentang anatomi bekam. Yang pertama tadi ini apa? Umum mugit. Jadi letak umum mugit itu ada di puncak kepala. Di puncak kepala di sini ya. Oke. Puncak kepala pas di tengah-tengah antara telinga dan hidung. Jadi bagian kepala paling atas yang paling keras. Itu titik umum mugit namanya. Ya, titik umum mugit. Jadi di situ posisinya. Silakan Bapak Ibu dipegang letaknya di titik umum mugit. Ini fungsinya jelas untuk mengatasi atau mengobati hampir seluruh keluhan di kepala, migrain, vertigo, kemudian sakit kepala yang lain akibat masuk angin, akibat masalah lambung juga. Itu insya Allah bisa atau diobati dengan titik bekam di umum mugit ini, gitu ya. Umum mugit. Dan salah satu kelebihan titik umum mugit ini adalah bisa juga digunakan ketika ada pasien yang terkena gangguan sihir. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan sihir, gangguan jin, itu bisa digunakan titik umum mugit ini. Ya. Yang kedua, ini adalah titik apa? Silakan. Ada yang tahu ini namanya titik apa? Di bagian belakang kepala yang paling keras. Apa kira-kira? Itu apa ya? Lupa, apa ya? Ada dua. Lupa Ini. kan. Komah 2. Koma 2, ya koma 2. Iya, titik komah 2 namanya. Nah, titik ini hampir sama dengan titik di umum mugit. Cuma titik ini punya kelebihan lain, yaitu bisa mencerahkan pandangan. Karena mata itu kan optik itu di belakang ya. Jadi saraf mata itu di belakang, di bagian otak belakang. Nah, ini juga kalau dibekam di titik komah 2 ini, salah satunya bisa mencerahkan pandangan juga. Dengan rutin berbekam di komah 2 minimal 2 bulan sekali saja, insya Allah kita akan terhindar dari masalah penyakit mata minus, mata plus, gitu ya. Banyak masalah-masalah mata itu insya Allah bisa terhindar kalau kita rutin berbekam di titik komah 2 ini. Nah, untuk kedua titik ini, umum mugit dan komah 2, ini memang sangat efektif dilakukan kepada pasien-pasien yang menderita stroke. Ya, sangat efektif diberikan atau dilakukan kepada pasien-pasien yang menderita stroke. Jadi kalau ada orang yang stroke, bagus di titik ini nih, di titik yang 2 ini, umum mugit dan komah 2. Cuma jangan dilakukan bersamaan. Contoh, kalau pembekaman pertama kita lakukan di umum mugit, maka untuk dilakukan di komah 2-nya, kita tunggu 2 minggu ke depan atau sebulan ke depan. Jangan langsung bersamaan. Soalnya kalau langsung bersamaan, ini dikhawatirkan nanti mengganggu sistem saraf pusat. Bukan sembuh stroke-nya, tapi bisa bertambah parah. Makanya sebaiknya untuk komah 2 ini jangan dibekam bersamaan dengan umum mugit. Ya. Memang dua-duanya ini sangat bagus nih, sangat bagus untuk titik untuk metode pengobatan stroke. Kenapa stroke bagus diobati di titik ini? Karena stroke itu kan pecah pembuluh darah di bagian saraf pusat, di bagian otak. Sehingga si otak tidak bisa mengkomando bagian tubuhnya untuk bisa melakukan aktivitas yang rutin, yang seperti biasanya, yang seperti normalnya. Contoh kalau di otak kanan yang rusak, yang pecah di bagian otak kanan, maka bagian tubuh kiri yang tidak akan bisa berfungsi. Dan kalau otak kiri yang rusak, maka bagian tubuh kanan yang tidak akan berfungsi. Karena otak itu silang fungsinya. Kalau otak kanan menggerakkan otak kiri, maka otak kiri menggerakkan bagian tubuh kanan.
Cuma sekali lagi, jangan dilakukan bersamaan antara umum mugit dan koma 2. Jeda. Bahkan kalau bisa koma 2 itu atau umum mugit ini jangan setiap bulan, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, insya Allah itu bisa membantu gitu. Kalau misalkan dilakukan setiap bulan, itu tadi dikhawatirkan mengganggu sistem saraf pusat. Ini menjawab ya bahwa ya bekam itu adalah metode pengobatan terbaik, tapi bukan berarti semua bisa dibekam. Ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak diperbolehkan untuk dibekam. Yang berikutnya ini apa? Al-Ahdain. Al-Ahdain, betul. Tinggal Al-Ahdain ini tadi salah satunya fungsi utamanya adalah untuk menaikkan tensi darah. Kalau orang yang tensi darahnya tinggi, jangan dibekam di titik itu karena malah bertambah tinggi titiknya. Itu khawatir malah nanti pecah pembuluh darah. Ya, itu akan membuat pembuluh darah pecah. Ini fungsi utamanya juga salah satunya adalah untuk melancarkan sirkulasi darah ke otak. Jadi dari jantung dipompa itu kalau ada sumbatan di leher, maka ke otak tidak akan lancar. Dengan catatan dia tidak darah tinggi. Kalau dia darah tinggi, maka akan susah. Ya, proses penyembuhannya susah. Yang berikutnya, ini titik Al-Kahil. Al-Kahil. Ini familiar sekali ya titik ini ya. Al-Kahil. Karena hampir semuanya membekam titik ini. Karena memang nyaman dibekam titik ini tuh. Jujur saya kalau dibekam, kalau tidak dibekam di titik Al-Kahil ini, kayak ada yang kurang gitu. Karena saya rasa ini ada titik yang ternyaman ketika kita dilakukan proses pembekaman. Bagusnya memang kalau dibekam di titik ini adalah sebulan sekali cukup. Walaupun ada yang bilang tidak boleh sering-sering, tapi ada juga yang mengatakan titik Al-Kahil ini adalah pertemuan dari 5 meridian tubuh. Dari jantung, paru, lambung, limfa, dan liver. Itu bertemu di situ. Makanya penyakit-penyakit yang ada di organ tersebut insya Allah bisa disembuhkan. Dan titik Al-Kahil ini juga bisa membantu proses penglihatan juga, mencerahkan pandangan juga. Karena tadi membantu organ liver. Karena masalah pada mata itu kebanyakan dipengaruhi ada kelemahan pada liver. Contoh orang yang matanya bermasalah, itu biasanya disertai dengan seringnya dia begadang. Kalau sering begadang, maka biasanya dia livernya bermasalah. Kalau livernya bermasalah, maka matanya pun bermasalah. Orang yang sering begadang, lihat matanya. Warnanya gimana? Kuning. Kuning, ya. Karena livernya bermasalah. Fungsi liver apa? Menawar racun. Penawar racun, ya. Menghancurkan racun-racun atau menyaring racun supaya tidak menyebar di seluruh tubuh kita. Tapi karena livernya bermasalah, akhirnya racun-racun yang harusnya dibuang itu dialirkan oleh darah kita ke seluruh tubuh dan indikasinya terlihat di mata kita yang kelihatan kuning. Ya. Itu fungsi liver. Makanya Al-Kahil sangat bagus kalau dilakukan proses pembekaman 1 bulan sekali. Ini 2 titik di bahu. Al-Katifatain. Katifain, ya. Al-Katifain. Katifain. 2 bahu. Ya. Bahu katifain itu. Ada juga yang menyebut bainal katifain. Kalau bainal katifain berarti yang mana? Siku itu apa namanya itu? Ini yang lambung ke atas itu tuh. Yang kahil. Kalau bainal katifain kan Kahil, antara kahil. 2 bahu. Oh, di antara. Kahil. 2 bahu baina. Nah, itu jadi ada juga hadis yang menyebutkan cuma al-katifain saja. Ada juga menyebutkan bainal katifain. Makanya Ya di antara ya. Ada yang di antara 2 bahu yaitu kahil tadi, ada juga yang memang bahu. Makanya bisa dua-duanya. Dan bahu ini, titik bahu ini sangat bagus untuk proses pengobatan atau penyembuhan darah tinggi. Ya. Untuk proses penyembuhan darah tinggi, insya Allah sangat bagus sekali. Oke. Ada lagi 3 titik masing-masing kiri kanan. Ada yang di belikat, ada yang di pinggang, ada yang di bawahnya lagi, pinggang atas, pinggang bawah. Ini namanya titik apa? Al-Zuhri. 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 Jadi punggung. Nah, dalam satu hadis punggung itu dikatakan ya sangat luas ya bagian punggung itu gitu.
Cuma kita bisa membaginya, ada dhahri ala, ada dhahri wasati gitu. Jadi ada punggung atas, ada punggung bawah. Termasuk belikat itu adalah punggung atas, dhahri ala. Nah, kalau yang pinggang itu ada dhahri wasati, punggung bawah gitu. Jadi bagian-bagian ini tergantung dari organ mana yang diperlukan, yang memerlukan proses pembekaman. Kalau jantung, misalkan organ mana, titik mana yang dipakai? Katifain. Al-katifain. A'la. A'la. Karena dhahri a'la itu sangat dekat dengan jantung. Oh, jadi iya. kalau nanti dibekam, itu sumbatan-sumbatan yang ke jantung bisa lebih maksimal keluarnya. Sehingga sirkulasi darah ke jantung akan lebih maksimal juga. Makanya dhahri a'la itu sangat bagus juga untuk ala dhahri. Ala dhahri maksudnya. Ya dhahri ala dhahri. Jadi ala itu dhahri titiknya satu atau dua atau kanan kiri? Punggung atas. Kanan kiri. Iya. Kanan kiri sama. Tapi kadang ada terapis itu dari titik itu yang sampingnya juga 2 jadi 4. Betul nggak itu, Tad? Nggak masalah. Soalnya kan kalau ke pinggirnya lagi nanti bisa berhubungan dengan pankreas sama liver juga bisa. Oh, bisa. Oh, iya. Ya. Jadi ini titik Sunda yang ini mah ya. Jadi yang penting tidak pas ke tulang punggungnya tapi di pinggirnya. Mau di pinggirnya sedikit, mau di pinggirnya agak memanjang nggak apa-apa. Berapa titik itu, Tad, seandainya dari tulang dari tulang tengah itu punggung itu? Berapa titik? Seandainya 2 titik itu kan baru 1 nih. Ini. Nah, seandainya dikasih 2 samping-sampingan nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih. Selama kopnya yang memang memungkinkan gitu ya, bukan kop yang paling besar, itu masih memungkinkan nggak apa-apa. Maksimal 17 saja tadi. Iya. Maksimal satu tubuh ketika satu pembekaman 17 atau 19 kop ya. Itu juga bisa terlalu banyak sih Pak. Kalau saya sih biasanya pakai 7, 9. Oh, udah maksimal itu tadi. Nggak maksimal, cuman tergantung. Saya bilang tergantung kondisi pasien, tergantung hasil diagnosa kita. Kalau misalkan dia minta 25 titik, misalkan taruhlah 25 titik, memungkinkan dan hasil diagnosa kita pun ya jadi tidak masalah kalau dibekam sebanyak itu, ya silakan aja. Ya, tidak terlalu fleksibel ya, kondisional ya. Berarti tergantung kebutuhan juga. Tergantung kebutuhan. Cuman tergantung kita diagnosa ya. Yang menentukan. Bukan kita yang ditentukan oleh pasien, tapi kita sebagai terapis yang menentukannya. Iya. Kalaupun memang dibutuhkannya sebanyak itu, oke, nggak masalah. Tapi biasanya jarang. Kalau terapisnya yang sudah terbiasa dengan metode sembuh dengan 1 titik atau sembuh hanya dengan titik yang minimal, itu biasanya lebih cenderung ya sudahlah, titiknya jangan terlalu banyak, ngapain juga banyak-banyak. Baik. Karena inilah contohnya, titik bekam banyak, tapi tidak tepat. Atau dengan 2 atau 3 titik bekam tapi tepat, mendingan yang mana? Yang sedikit tapi tepat. Iya, betul. Sekarang buat apa banyak-banyak? Cara estetika juga kelihatannya kurang bagus gitu kan, banyak bekas gitu, bekas kop di tubuhnya. Belum lagi kalau misalkan ada bekas di kening, di dahinya juga. Itu kan mengganggu estetika juga. Sementara hasilnya kurang maksimal, itu kan sayang gitu. Makanya lebih baik titiknya sedikit saja, tapi tepat. Itu yang lebih baik. Makanya saya sangat setuju dengan bukunya Dr. Wada Umar ya. Saya sangat setuju sembuh dengan 1 titik. Karena ya itu yang paling tepat seperti itu. Pertama, dari segi estetika bagus. Yang kedua, resiko dari pasien itu ngedrop tidak terlalu beresiko. Yang ketiga, dari sisi terapis kita sendiri pun bisa menghemat kop. Iya, bayangkan 25 titik kita harus menggunakan 25 kop. Sementara satu set kop itu rata-rata 24 yang standar itu. Udah kurang 1 tuh. Makanya jadi satu titik berarti di alkahil tadi. Gunakan beberapa titik yang mencukupi saja. Ya, yang sesuai hasil diagnosa, yang sesuai dengan kondisi kebutuhan pasiennya sendiri supaya tidak terlalu menjadi masalah yang riskan nantinya gitu ya. Kadang bingung pasien tersebut keluhannya banyak seperti kesemutan, ada lambung juga, ada sakit di punggung juga. Itu
bingungnya di situ untuk menentukan titiknya gitu, Bi. Ya, gunakan diagnosa yang tepat saja, Bu. Ini yang penyebab dia sakit punggung itu apa? Karena lambung bermasalah pun punggung bisa sakit sih. Oh, gitu ya, Bi ya. Iya, jadi makanya kita cari sumber utama penyakitnya. Contohnya banyak yang pasien yang kepala bagian belakangnya sakit. Tidak harus dibekam di bagian kepala belakang. Kalau kita tahu bahwa sakitnya pasien ini adalah akibat kolesterol. Kalau kolesterol kira-kira bekamnya di mana? Kahil. Kahil. Iya, oke. Apa lagi? Katifain. Al-Katifain. Nah, terus? Al-Zohri bisa, Bi. Terus Zuhril A'la. Zuhril A'la bisa. Ahdain juga bisa kalau kolesterol. Ahdain. Selama dia tidak darah tinggi. Batasan darah tinggi itu berapa itu, Kang? Ya. 140 apa tergantung usia juga? Batasan darah tinggi. Kalau darah tinggi kan tergantung kecenderungan, Pak. Ada yang memang cenderung tinggi, ada yang memang cenderung rendah. Kalau saya kan bisa cenderung normal lah, 120, maksimal 130. Kalau istri saya itu cenderung rendah, 110 juga dia udah tinggi. Nah, makanya untuk bisa menentukan seberapa banyak dia seberapa tinggi tensinya dia, ya tergantung kecenderungan. Ada orang yang sudah tua tapi emang cenderung rendah, ya kita nggak bisa sebut dia nggak bisa disebut oh ini darahnya lagi rendah, enggak, emang kecenderungannya segitu. Yang penting pertama sistolnya antara 100 sampai 140 itu normalnya, diastolnya 60 sampai 100, dan jeda antara sistol sama diastol itu 40. Ya. Idealnya seperti itu. Kalaupun dia sistolnya 100, kemudian diastolnya cuma 70, berarti masih jarak normal karena jedanya tidak lebih dari 40. Tidak jauh ya, tidak jauh. Cuman beda 30 kan, jadi tidak terlalu jauh. Ada juga yang 140/100 itu pas. Ada 140/90 itu juga ada. Yang penting apa? Yang penting tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh antara sistol dengan diastolnya. Cukup 40 saja. Dan di angka tadi sistolnya sekitar antara 100 sampai 140, diastolnya 60 sampai 100. Itu idealnya seperti itu. Siap. Ya. Baik. Jadi kalau tadi ya, ada yang memang sakitnya komplikasi ini banyak yang dirasakan, tapi kita tahu sumber sakitnya di mana, itu akan lebih maksimal hasilnya. Dibanding banyak titiknya, tapi tidak tepat. Gitu. Kalau kaki sama tangan kesemutan itu, Bi, bisa di titik punggung atau di titik paha atau betis gitu, Bi? Itu tergantung keluhan, Bu. Kalau misalkan kaki sama tangan kesemutannya akibat diabetes, tetap kita ambil titik ini dulu. Kita ambil titik pankreasnya dulu. Ya. Jadi pankreas adanya di ada di Al-Zohri ya. Makanya kita gunakan titik pankreas. Abi ayah, Ami ayah. Kurang pankreas, kami itu mengenalkan. Kang, untuk titik pankreasnya di titik Al-Zohri ta, Kang? Pankreas itu di Zuhril A'la. Iya, Zuhril A'la. Zuhril A'la. Sama di pinggang atas, hampir sejajar dengan siku. Al-Warik, di Al-Warik. Ya? Al-Warik itu nanti. Kotanul sufra mungkin ya, Bi. Yang di sejajar dengan siku tuh. Oh, sejajar dengan siku. Iya, itu pankreas itu tuh. Sama plus di atasnya yang Zuhril A'la yang dibelikan. Ya. Kalau Al-Warik ini, Pak, di pinggul. Pinggul, bukan pinggang. Pinggul ya. Iya, pinggul. Jadi Al-Warik itu di pinggul, bukan di pinggang. Baik. Oh iya. Beberapa tahun ke belakang masih ada yang salah tentang mendefinisikan warik, tapi alhamdulillah sekarang sudah banyak lagi ahli-ahli bekam yang mengkaji hadisnya. Ternyata al-warik itu bukan pinggang, tapi pinggul. Pinggul. Ya. Pinggul ya. Pinggul. Kalau pinggang kotonul. Kotonul sufla. Betul. Kotonul sufla. Nah, selanjutnya ini alkiton yang di tulang ekor ya. Ekor. Alkiton itu kalau untuk laki-laki bagus untuk kejantanan, kalau untuk perempuan bagus untuk kesuburan.
Berapa senti itu dari lubang dubur itu? Pokoknya pas kita pegang tulang ekornya Pak, berapa senti ya? Kurang lebih sekitar 1 jari, 2 jari lah. Jari ya. Pas tulang ekornya saja. Baik. Memang agak geli kalau ngebekam di situ sih, kita ngelihatnya gitu ya. Cuman kalau memang dibutuhkan, kenapa tidak gitu. Untuk program hamil tuh kalau orangnya nggak jorok mah pasti nggak geli, kalau jorok geli. Iya. Abi Afwan, bukannya tulang ekor nggak boleh dibekam, Bi, katanya. Boleh. Kalau tulang ekor boleh. Oh, boleh ya? Boleh. Karena ada Rasulullah mencontohkan alkiton itu boleh. Kemudian beberapa penelitian pun memang menyatakan itu justru yang tulang yang yang paling aman di bagian belakang tulang ekor. Makanya boleh kalau tulang ekor insya Allah. Dan tadi fungsinya untuk sekresi bagus, untuk pencernaan pun bagus juga, dan beberapa fungsi lain juga sangat efektif dilakukan di alkiton ini. Kram ginjal ya. Kalau ginjal itu Pak di al-Zuhri yang tengah, yang sejajar siku, karena ginjal itu mestinya di situ. Dari luas hati. Dari luas hati, betul. Jadi silakan dicek. Ginjal kita itu sejajar dengan siku kita, Pak. Oh iya. Ya, jadi posisi ginjal itu sejajar dengan siku kita. Cek apa nih? Nah, Kevin nih, jadi orang mau jalan, ke jadi. Oke, apa bentuk orang. Ya, gitu. Jadi posisi ginjal itu di situ. Makanya kalau misalkan ada orang yang punya keluhan ginjal, itu sangat efektif dibekam di titik itu. Ya. Oke. Selanjutnya ini di paha apa namanya? Saak. Sak itu betis. Fakten. Betis. Oh, paha. Itu paha. Oh, iya. Makanya di bahasa balik, namanya paha. Paha. Oh ya, paha ya. Iya. Ya, itu. Insya Allah di situ efektif untuk yang rematik, asam urat juga bisa di situ. Nah, jadi kalau kita ingin melakukan pembekaman untuk yang rematik asam urat, pastikan dulu dia tidak punya diabetes. Kalau untuk di kakinya, soalnya kalau dia punya diabetes, nanti khawatir tadi proses penyembuhan lukanya tidak lama, tidak cepat gitu, agak lama. Ya, itu yang perlu kita perhatikan sebelum kita membekam area kaki dan tangan seperti itu. Kita lihat dulu, ini ada masalah nggak sama diabetesnya? Jangan sampai kita niatnya membekam orang yang asam urat atau rematik, tapi malah mengakibatkan si lukanya malah lama sembuh gitu. Jangan sampai seperti itu. Perhatikan dulu kondisi lainnya. Ya. Ini paha, kemudian baru ini sak. Sak itu betis. Ya. Ini juga sama untuk keluhan-keluhan di kaki seperti asam urat rematik, itu sangat bisa digunakan gitu ya. Baru ini juga bisa digunakan juga Zuhril Qadam. Zuhril Qadam itu di punggung telapak kaki. Jadi bukan di telapak kakinya tapi di punggungnya. Punggung. Ya. Bukan al-qadami tapi Zuhril Qadam. Kalau al-qadami memang telapak kaki, cuman itu bukan titik bekam. Justru telapak kaki itu salah satu tempat yang tidak boleh dibekam. Salah satu titik yang tidak boleh dibekam. Kenapa? Karena tadi kalau telapak kaki dibekam itu bisa mengakibatkan kuman, virus, menyebabkan infeksi yang berlebihan. Karena kan kita tahu sendiri telapak kaki di mana kotornya sih. Itu bagian tubuh yang paling kotor kita kan telapak kaki. Betul. Di situ dilukai. Mending kalau yang proses perlukaannya aman steril. Ini udah perlukaannya tidak steril, pasca bekamnya dia tidak melakukan aktivitas steril juga. Jalan kaki tanpa alas kaki misalkan. Kalaupun pakai alas kaki ternyata alas kakinya kotor juga, kan tetap bahaya. Makanya telapak kaki itu jangan dibekam. Ya. Kemudian, nah ini nama-nama titik bekam, ini umum mukit. Nanti insya Allah nanti saya akan share saja ininya ya. PDF-nya saya share aja ini. Umum mukit ada Yafuk juga. Kemudian ada Qomah 2. Ada Al-Akhda'in. Ini ya. Kemudian ada juga Al-Kahil. Terus ini Al-Katifain.
Di sini dijelaskan juga ya fungsi-fungsinya belikat ini juga Zohril Ala. Ini juga di karena ini Al-Warik agak ke bawah harusnya gambarnya cuman kemarin waktu pas pembuatan PDF-nya agak salah. Al-Warik itu di pinggul ya bukan di pinggang. Kemudian Al-Qiton, tulang ekor, ya, haid tidak lancar, tulang ginjal, keputihan, kesuburan, ejakulasi dini, impotensi, bahkan penglihatan kabur pun ternyata di Al-Qiton bagus. Kemudian ini ada di depan juga. Jadi tidak semua titik bekam itu di belakang, titik bekam sunnah itu di belakang, ada juga di depan. Contohnya ini di dahi hama. Ya, ada hama. Jadi pas di jidat kita, di dahi kita. Ini fungsinya juga banyak. Bisa untuk kelainan mata, vertigo, epistaxis atau mimisan ya. Kemudian rinitis, radang hidung, epilepsi, pusing juga bisa dilakukan pembekaman di titik itu. Kemudian luknu. Luknu itu dagu. Cuman kalau ikhwan pria itu kan ada janggutnya, jarang yang mau dibekam di sini. Sayang kalau harus dikerok janggutnya. Kecuali kalau memang ada keluhan khusus di bagian-bagian tertentu. Contohnya di sakit gigi. Kalau sakit gigi itu sangat efektif kalau kita bekam di azubnu ini. Di dagunya, pas tumbuhnya janggut nih. Ya, pas di area tumbuhnya janggut. Ini saf, betis, kemudian Zohril Qadam. Ya. Ini nama-nama titik bekam yang insya Allah sesuai dengan hadis, sesuai dengan sunnah, dan sangat bermanfaat, sangat efektif. Tapi sebelum ke praktek, saya ingin sedikit mengulas tentang kondisi kegawat daruratan bekam. Karena tadi ada yang bertanya, apakah bekam itu ada efek sampingnya? Kalau tanya ada efek sampingnya, pasti ada. Salah satu efek samping bekam adalah, pernah nggak Bapak Ibu membekam orang tiba-tiba kesurupan? Jadi begitu kita bekam, orang itu kesurupan, pernah nggak? Ada yang pernah ngalamin? Belum, paling di refleksi kesurupan pernah. Kalau di refleksi pernah, kalau di bekam belum? Belum, Ana belum. Kalau yang lain ada yang pernah? Belum. Pernah, pingsan juga pernah. Ngiri Ustadz kalau ketika dibekam kesurupan. Jinnya minta dibekam itu, Tad. Ya? Jinnya minta dibekam. Iya. Kenapa bisa sampai begitu setelah dibekam tiba-tiba kesurupan? Karena ada satu hadis yang menyatakan inna syaitana lil insani fi majrad dam. Jadi setan itu di dalam tubuh manusia tinggal di aliran darah. Ketika proses pembekaman kemudian dia kesurupan, itu karena tempat tinggal si setannya, tempat tinggal si jinnya itu terganggu. Diusik, makanya dia kesurupan. Dengan catatan sebelumnya dia memang punya ngamuk saat pernah ya. Masuk ruangan bekam ngamuk. Iya, ada seperti itu. Karena memang tidak kondisi seperti itu sangat mungkin terjadi. Apalagi kita membekam orang yang memang sebelumnya ada gangguan jin. Ya, membekam orang yang memang sebelumnya ada gangguan jin. Tadi karena tempat tinggalnya diganggu. Nah, kalau sudah seperti itu gimana? Ya kita sebagai terapis tetap tenang. Dia berontak, kita jangan ikutan panik, jangan ikutan berontak juga. Ya, kita lepaskan semua kop yang menempel, kemudian sadarkan dulu. Jadi memang untuk kasus seperti itu memang bagusnya dilakukan ruqyah, tapi jangan pas sedang kesurupan seperti itu di ruqyah, sadarkan dulu. Karena kalau sedang kesurupan langsung di ruqyah, itu bukannya sembuh, malah bisa nambah parah. Kenapa coba? Amuk sini Tad. Ya, karena si orang yang sedang kita ruqyah tersebut fokusnya juga tidak ada, tidak fokus, dia tidak bisa mendengarkan apa yang kita bacakan. Yang dominan ya jinnya. Sementara jin ketika kita bacakan ayat Al-Quran, mereka tidak nerima, mereka tidak akan mau gitu. Amuk. Semakin ngamuk gitu. Pinteran jinnya. Kadang-kadang pinteran jinnya juga gitu. Jin zaman now.
Makanya kita ini dulu, sadarkan dulu. Setelah sadar, baru kita bimbing, yuk Pak, Bu, istighfar. Kita tadi begitu Ibu dibekam atau Bapak dibekam, ternyata Ibu bereaksi kesurupan. Nah, sekarang kita ruqyah supaya gangguan jin yang ada di dalam tubuh Ibu bisa dihilangkan. Dengan seperti itu, insya Allah. Kalau nggak bisa ngeruqyah gimana, Bi? Terus cara menyadarkan pasien kita? Cara menyadarkan pasien, ada beberapa cara. Nah, makanya kita di sini jelaskan. Cara menyadarkan pasien ketika kesurupan, yang pertama panggil namanya, Bu. Panggil namanya terus-terusan. Soalnya apa? Kesurupan itu kan nafsnya, jiwanya sedang tidak dikuasai oleh dirinya sendiri. Ketika kita panggil namanya, minimal nafsnya, jiwanya terpanggil. Lama-lama insya Allah dia akan ada. Jadi panggil namanya dulu, terus panggil namanya. Bu, misalkan Bu siapa namanya, terus panggil dulu, panggil sampai dia bisa sadar. Kalau tidak sadar juga gimana? Tadi panggil namanya terus tidak sadar, kasih efek kejut. Kalau saya biasanya menggunakan es batu. Kasih efek kejut ke wajahnya, ke tangannya, ke kakinya, kasih es batu supaya dia terkejut dengan dinginnya. Insya Allah bisa sadar. Ngamuk dan kotak. Iya, soalnya kan orang yang kesurupan itu bukan apa, si jiwanya itu ada gitu. Si jiwanya itu dikuasain. Cuman tidak bisa menguasainya gitu. Makanya berikan efek kejut supaya dia bisa menguasai jiwanya. Ya. Nah, itu yang pertama. Kasih es batunya di daerah wajah ya, Bi? Boleh di mana saja. Yang penting apa? Yang penting memberikan efek kejut kepada dia. Kalau misalkan di tangannya kita ajak salaman, kasih es batu tangannya, dia terkejut, insya Allah juga bisa membantu. Ya, kasih efek kejut. Di wajahnya supaya dia terkejut juga nggak apa-apa. Itu yang pertama ya, kesurupan. Jadi ingat, untuk yang kesurupan itu jangan diruqyah ketika sedang berontak, tapi sadarkan dulu. Kecuali dia berontak ketika sedang diruqyah, nah itu baru itu namanya reaksi. Tapi kalau sedang kesurupan jangan langsung diruqyah. Sadarkan dulu baru ruqyah. Kendati setelah diruqyah dia kesurupan lagi, itu berarti reaksinya. Dan kalau seperti itu biasanya jiwanya akan melawan. Tidak mau dikuasai lagi. Ini nanti insya Allah kita akan bahas mungkin di pertemuan lain di sesi ruqyah syar'iyah. Terus ada juga yang pernah nggak menangani pasien atau membekam pasien, pada saat dibekam dia pingsan. Ada yang pernah? Nah, pernah. Nah, gimana ngatasinya? Obatnya dia disadarin dulu, dilepasin dulu. Tengokin ke kanan. Tengokin gimana? Lepaskan semua kok. Lepaskan, Tad. Kemudian darah dibersihkan secepat mungkin. Baringkan dengan posisi kira-kira miringnya ke lambung, ke arah lambung, Tad. Kemudian yang kira-kira melekat seperti ikat pinggang, apa dilonggar-longgarkan, kayak jam tangan gitu loh, Tad. Enggak tahu bener. Ya, jadi kalau ada yang pingsan seperti itu ya kita pertama baringkannya tadi posisinya menghadap ke sebelah kanan. Ya, ke kanan. Alasannya kenapa harus ke kanan? Lambung, Tad, menghadap ke lambung. Supaya jantungnya di atas, Pak. Iya, jantungnya biar di atas. Tidur ya, kayak tidur gitu tadi ya. Supaya jantungnya tidak tertindih gitu. Dan usahakan si kepalanya jangan pakai alas, jangan pakai bantal. Supaya sih aliran darah dari jantung ke kepala itu lebih cepat karena kan ke bawah. Kalau pakai alas, ini jadi agak naik lagi. Kan kondisi pingsan itu karena dia tidak ada suplai oksigen ke kepalanya. Ya. Makanya dibuat baring-baringkannya ke kanan dan jangan pakai bantal kepalanya. Ya. Baru setelah itu sadarkan dengan cara apa? Ditekan di area parit antara mulut dan hidung. Tekan di sini agak kencang, biasanya agak langsung terbangun. Ya. Boleh dikasih aromaterapi juga. Oh, boleh aromaterapi. Aromaterapi boleh. Kadang-kadang ada yang pingsan dikasih minyak kayu putih gitu-gitu kan ke hidungnya itu supaya membantu proses menyadarkannya gitu. Kenapa? Karena begitu dia menghirup udara yang aneh, ya bau yang aneh, istilahnya, si otaknya itu bangkit gitu. Oh,
ini ada apa gitu. Nah, itu bisa membantu menyadarkan orang yang pingsan. Kalau memang tidak ada aromaterapi, kaos kaki bekas yang kita pakai nggak apa-apa sih, kalau mau. Ya. Tapi ya jangan gitu juga kali. Baik. Kita mulai praktekkan ya proses pembekaman supaya lebih cepat. Sebelum kita mempraktekkan, saya dulu ya, ini dulu saya close dulu ininya ya, saya close dulu screen-nya. Maaf. Oke. Saya stop share-nya dulu. Oke. Sekarang saya mau partisipan. Oke. Di sini saya akan spotlight yang ini ya. Saya remove dulu spotlight ini. Nah. Oke. Sebelum proses pembekaman, di sini saya akan perlihatkan dulu peralatan-peralatan yang dibutuhkan. Oke. Di sini ada yang namanya apa ini? Kop. Oh, saya yakin semuanya udah tahu ya, kop. Kalau ini namanya apa? Pompa. Pompa. Pam. Pam. Dan pam. Ini apa? Minyak tuh. Minyak. Zaitun, seperti ini zaitun. Dan ini ada bisturi. Kenapa saya pakai bisturi? Karena saya yakin semua di sini adalah pembekam-pembekam yang sudah mahir, yang sudah terbiasa menggunakan jarum. Makanya kita tutorialkan yang menggunakan bisturi. Ini apa? Kapas. Masker dan tisu. Ya. Jadi ini yang akan kita pakai untuk proses pembekaman. Nah, sekarang kita akan lakukan prosesnya. Jadi saya sudah punya model yang akan kita gunakan untuk proses pembekaman. Nah, jadi kita akan melakukan pembekaman di 2 titik saja, yaitu agak dekat kamera, yaitu di titik ini. Apa ini namanya? Catifine ya. Sebelum saya membekam, tadi yang perlu kita lakukan oleh seorang terapis apa? Tensi. Ya. Terapisnya perlu apa dulu? Anatomi ya. Hanya tanya dulu Di minyak ya. Diagnosa awal Kang. Wawancara. Untuk mendiagnosa mungkin perlu waktu lagi, kita langsung saja. Ya. Yang pertama saya akan menggunakan pakaian khusus untuk membekam. Saya biasanya pakai ini untuk membekam. Ya. Ini pakaian atau rompi khusus yang tidak pernah saya pakai keluar. Jadi dengan rompi ini saya cuma pakai di area ini aja. Di sini saja, di ruangan ini aja. Di klinik. Apa sih? Ya, ini lebih simpel sih. Kalau mau pakai APD lengkap kayak headset. Dimin maning. Ya. Murah apa ya? Remet. Bocor. Ini dulu ya, saya mute dulu ya. Ada iklan. Ada yang nangis. Ternyata ada yang nangis dulu. Saya mute dulu ya. Mas. Suaranya dimatiin dulu. Dibisukan dulu aja, Pak. Oke, saya mute dulu ya. Nah, setelah saya gunakan pakaian lengkap untuk membekam, ada perlengkapan yang belum saya pakai, yaitu apa? Masker dan sarung tangan. Pertama saya pakai masker dulu.
kita mau melakukan proses pijat dulu, misalkan memijat dulu pasien kita, tanpa menggunakan sarung tangan pun nggak masalah. Ya, kecuali ketika kita mau langsung membekam. Karena sarung tangan itu nanti digunakan untuk menyentuh kop dan tubuh pasien saja. Jadi kalau kita belum darah, maksudnya tubuh pasien juga ada darahnya. Tapi kalau misalkan belum ada darahnya, kita tidak menggunakan sarung tangan pun nggak apa-apa. Tapi karena kita di sini akan langsung membekam, maka akan saya gunakan sarung tangan langsung ya. Oke, saya gunakan sarung tangannya supaya langsung kita bisa membekam. Setelah lengkap, ya, masker sudah saya pakai, sarung tangan sudah saya pakai, maka kita langsung tangani pasien kita. Apa yang harus kita lakukan pertama? Berdoa. Apa doa untuk ketika akan membekam? Kita bacakan doa kesembuhan. Allahumma rabbana adhibil bas tasafi wa Alhamdulillah, doanya sudah kita bacakan. Sekarang kita lakukan langkah yang selanjutnya, yaitu mengolesi bagian tubuh pasien yang akan dibekam. dengan minyak. Iya, dengan minyak. Minyak herba. Boleh minyak zaitun, boleh minyak habatus sauda, asal jangan minyak rem atau minyak kupling. Panas. Minyak kompor steering. Bukan cuma panas lagi, Pak. Kalau minyak rem atau minyak kupling nanti jadinya gimana gitu. Kebakar. Ya. Ini untuk yang meratakan minyaknya, kita boleh menggunakan kaca atau boleh menggunakan kop. Yang penting tidak menggunakan tangan. Oh. Jadi tangan tidak menyentuh bagian tubuh pasien, karena sarung tangan ini nanti berhubungannya dengan darah. Ya, ini meratakannya seperti ini. Kalau misalkan mau dipakai langsung dulu, nggak apa-apa. Jadi agak banyak aja minyaknya. Nanti kita tarik sedikit, diseluncurkan. Ya, tapi di sini kita langsung saja ke proses pembekaman ya. Oke. Selanjutnya kita lakukan pengisapan yang pertama. Pengisapan yang pertama. Enakan mana? Di Beckham sambil tidur atau sambil duduk, Ustaz? Oke. Berapa kali pengisapan untuk pembekaman? Untuk pengisapan yang pertama? Pengisapannya berapa kali? 2-3 kali ya? 2 kali. 2-3 kali, betul. Kesanggupan pasiennya. Tanyakan ya, sakit atau enggak ya? Kalau 5 kali juga nggak masalah. Kalau memang dia sanggup menahannya. Tapi kalau memang dia cukup 2 kali, ya sudah 2 kali saja. Nyaman yang penting ya. Kayaknya 5 kali nggak kesedot itu kopnya. Nuntok. Jangan juga, Pak. Jangan sampai gitu lah gitu. Itu namanya nyiksa orang, Pak. Ini berapa lama kita biarkan? 3-5 menit. 3 sampai 5 menit. Lebih 3 menit. Nah, karena kita akan menggunakan bisturi, di sini saya menggunakan bisturi nomor 11. Bisa dilihat, bisturi nomor 11 ujungnya lancip. Maka nanti hasilnya lancip. Sama, Ustaz. ini tidak jauh berbeda seperti menggunakan jarum. Beda kalau kita menggunakan nomor-nomor yang lain. Ada yang nomor 15 itu ujungnya agak lebar. Maka kalau lakukan proses perlukaan ke kulit agak lebar hasilnya. Tapi kita gunakan yang nomor 11 supaya Rata-rata nomor 11 ya, Ustaz ya? iya. Karena Rata-rata. hasilnya akan lebih nyaman gitu kalau nomor 11. Ya, hasilnya lebih nyaman. Oke. Anggap ini sudah 5 menit ya. Kita skip, anggap saja sudah 5 menit. Untuk membekam menggunakan bisturi, kita harus lihat alur kulit pasien. Coba didekatkan kameranya. Nah, di sini alur kulitnya kelihatan ke bawah. Coba di lagi. Nah, jadi ada garis-garis seperti ke bawah. Maka disitulah nanti cara pembekamannya dengan mengikuti alur seperti itu. Saya tanya menggunakan alur seperti itu. Ya. Kalau misalkan begitu dilihat alurnya ke pinggir, maka pembekamannya ke pinggir. Tapi karena ini alurnya ke bawah,
maka nanti pembukaannya ke bawah. Oke, kita mulai. Oke, agak dekat. Karena pembukaan ke bawah, maka kita gunakan di sini 3, 4, 4, 3. Ya, perubahannya 3, 4, 4, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Seperti itu ya. Ya. Nah, baru kita lakukan pengisapan kembali. Oke. Bisa dilihat ya. Terjadi perlukaan. Ya. Sudah terlihat hasil dari pembekaman menggunakan bisturi. Sama seperti menggunakan jarum kan? Iya, sama. Coba dilihat di dekat lukanya juga. Lukanya sama seperti menggunakan jarum. Berarti cuma ditusuk ya, Tat ya? Ada geretan sedikit, tapi tidak terlalu signifikan. Dalam. Ya. Yang bahaya itu ketika si terapisnya latah. Menggunakan bisturi ternyata terapisnya latah. Begitu kita nangkep, copot. Wah, bahaya itu. Atau bersihin. Terapisnya bersihin, itu juga bahaya. Tiba-tiba lagi nusuk, lagi noreh, asin. Kebayang nggak lukanya kayak gimana nanti? Ya, makanya untuk menggunakan bisturi ini sekali lagi saya bilang harus yang sudah terbiasa, menggunakan bisturi atau melakukan tolehan. Tadi saya praktekkan pertama kali saya gunakan adalah menoreh ke sarung tangan. Kalau sarung tangan sampai meledak, itu berarti tolehannya terlalu dalam. Tapi kalau sarung tangannya cuma kempes sedikit-sedikit, itu berarti tolehannya pas. Jadi silakan nanti Bapak kalau mau mencoba terus ke sarung tangan. Dan hati-hati kalau pasien yang kagetan ya, ya tadi ya. Ada pasien kagetan itu bahaya tuh. Kalau ini sudah biasa, jadi aman insya Allah. Berikutnya kita buka lagi. 2, 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Nah, setelah pelukan seperti itu, kembali kita lakukan hisapan. Berapa lama hisapannya? 3-5 menit. Iya, 3-5 menit juga. Sudah keluar, ingat, pasien banyak darah atau tidaknya dalam proses pembekaman itu bukan jaminan bahwa bekamnya berhasil. Jadi tidak selamanya pasien yang dibekam itu harus banyak keluar darah. Walaupun memang ada sensasi puas setelah keluar darah itu, tapi tidak selamanya bahwa banyaknya keluar darah itu menjamin keberhasilan pasien kita dalam melakukan proses bekam. Yang sedikit banyak, yang banyak pun ya banyak, tergantung pertama kondisi tubuhnya, apakah dia kekurangan cairan atau tidak. Apakah dia dalam kondisi fit atau tidak? Atau bisa jadi bisturi yang kita gunakan tumpul sehingga pada saat pelukaan kepada pasien tidak maksimal. Tapi walaupun misalkan cuma keluar darahnya sedikit, jangan lagi dilakukan pelukaan. Ya, tidak boleh lagi dilakukan penusukan. Kenapa? Karena kalau sudah kulit seperti ini, sudah melalui peradangan seperti ini, kalau dilukai lagi, itu akan rusak jaringan kulitnya. Tidak ketika dengan yang pertama. Kalau yang pertama itu aman. Tapi kalau dilukai lagi, itu akan merusak jaringan kulit. Kalau ini sudah 3-5 menit. Kita berpikir yang menggunakan cara membersihkan lancet nggak ada. Untuk luka bekam torehan seperti ini. Dikit. Nggak ada, Bu. Udah proporsional ini. Nah, jadi pelukannya
pembersihan seperti ini, potong-potong saja, jangan digeret. Kenapa? Karena kalau digeret, ini nanti si lukanya agak bisa menjadi membesar. Karena kan dengan tolehan itu ada sedikit lebar lukanya. Kalau digeret makin lebar, ditambah lagi kasa ini kan apa namanya kasar, ya. Kasa itu kan kasar. Jadi kalau digeret bisa lebih ini lagi bisa lebih besar lagi. Selanjutnya, yang luka ini kita olesi lagi dengan minyak herba. Oke, kita ratakan. Tadi olesi dengan minyak herba kita ratakan, kemudian kita lakukan penghisapan kembali. Sambil nunggu apa? Penghisapan yang kedua? Keluar sel darah putihnya, Bi. Iya, sampai pengeluaran darah putih apa yang biasanya disebut apa? Menutupi luka. Penyembuhan luka. Iya. Pengeluaran darah putih itu biasanya disebut apa? Plasma. Plasma. Jadi pengeluaran plasma, kita tunggu sampai pengeluaran plasmanya benar-benar berhenti. Tapi lukanya benar-benar tertutup. Tapi ingat, tetap berapa lama? 3 sampai 5 menit. 3 sampai 5 menit. Jangan lebih. Karena kalau lebih nanti bisa terjadi blister. Blister itu adalah terjadi kayak adanya bintik-bintik air Gelembung yang udara, gelembung air. Kulit, itu sakit perih. Karena tidak boleh lebih dari 5 menit. Kayak luka bakar. Iya, kayak luka bakar gitu. Ini untuk luka yang kedua, titik luka yang kedua, sama. Untuk pembersihannya jangan digeret, cukup ditotol-totol aja. Nah, kemudian kembali diolesi dengan minyak herba. Kita ratakan dan kita lakukan penghisapan lagi 3 sampai 5 menit kembali. Ini 3 sampai 5 menit kembali kita lakukan penghisapan. Baru setelah 3 sampai 5 menit yang kedua, kita lap lagi, ya, kita bersihkan lagi sampai plasmanya sampai benar-benar terhapus juga. Ya. Kalau setelah plasmanya terhapus seperti ini, coba silakan. Sudah tidak ada lagi darah yang menempel. Ya. Lukanya sudah tidak lagi keluar darah. Kalau masih keluar darah masih tetap yang ketiga atau gimana itu? Ya, kalau masih keluar darah berarti masih harus dihisap. Karena berarti plasmanya belum keluar, masih keluar sel darah merah. Jadi kalau masih keluar darah, berarti ini harus dihisap lagi. Tapi karena ini sudah tidak ada keluar darah, berarti aman. Oh iya iya. Sama, yang kedua juga kita lakukan proses yang sama. Oke. Dan berikutnya kita bisa olesi lagi dengan minyak herba yang terakhir. Dan yang terakhir, maka saya olesi minyak herbanya menggunakan kasa. Iya. Oke. Proses pembakaman ternyata sudah selesai. Tidak lama kan? Ya, tidak lama. Kenapa? Karena cuma 2 titik. Bayangkan kalau sampai 25 titik. Oke, jadi Bapak Ibu seperti itu proses pembekaman. Dan saya yakin semuanya sudah bisa, sudah tahu cara membekam. Dan yang perlu diingat pada saat proses membekam adalah tidak dua-duanya tangan kotor. Hanya satu tangan saja yang kotor. Yang ada noda darah cukup satu tangan saja. Yang satunya tidak boleh. Kadang darahnya banyak, Bi. Usahakan walaupun darah yang kita gunakan ini kasanya supaya tidak menempel kemana-mana. Oke, yang kotor cukup satu aja. Karena ini yang memegang ini ya, yang memegang handphone ini jangan sampai kotor. Yang memegang kok bagian atasnya jangan sampai kotor juga.
Yang kotor hanya yang memegang kasa tadi yang membersihkan. Boleh main tangan kiri, boleh main tangan kanan, yang penting cuma satu yang kotornya. Kadang darahnya encer itu loh Kang, susah itu Kang kadang kalau seandainya. Iya, belepetan ke sarung tangan juga. Kan tadi saya bilang diusahakan, bukan keharusan ya. Kalau selama memang masih bisa bersih satu, itu bagus. Tapi kalau memang tadi kondisinya seperti itu, kita tidak tahu nih ternyata si pasiennya sedang mengkonsumsi pengencer darah. Maka ya, itu mau tidak mau kotor dua-duanya. Tapi paling ganti ya Kang, solusinya diganti aja ya. Iya, sarung tangannya. diusahakan cuma satu yang kotor. Yang memegang kasa saja yang kotor. Yang memegang kop, yang memegang handphone jangan kotor. Baik, siap. Baik. Ya. Ya, gitu ya. Jadi proses pemekaman seperti itu. Yang dipekamnya ngantuk katanya barusan. Nah, itu ada tempat itu tuh kotak itu untuk naruh uang ya, Bi. Iya, boleh. Nah. Abi boleh tanya nggak, Bi? Boleh, Bu. Abi kalau misalkan kita menggunakan jarum ya, lancet gitu, terus posisi memutar atau sejajar dari atas ke bawah itu yang lebih bagus itu diutamakan tuh posisi seperti apa ya, Bi? Dua-duanya bisa sih. Posisi tawaf itu, Kang. Mau putaran tawaf boleh, mau dari atas ke bawah boleh, pinggir-pinggir boleh. Maksimal berapa tusukan, Kang? Untuk proses untuk proses perlukaan dan baku. Yang penting apa? Yang penting dalam satu kop itu tidak terlalu banyak. Jangan sampai jaringan kulitnya rusak gara-gara terlalu banyak di putarannya. Berapa maksimal, Kang? Barusan, ya. Posisi tawaf nggak boleh kebanyakan ya. Kopnya itu sekitar 11 sampai sekitar 11 sampai 19 kali tusukan. Maksimal 19 ya. Ya, rata-rata gitu rata-rata. Kalau yang sebesar ini, kecuali kalau yang lebih besar, itu bisa lebih banyak lagi. Ya. Silakan. Untuk pertanyaan selanjutnya. Nah, seandainya kop, Kang, izin Kang bertanya, Kang. Boleh, silakan. Seandainya kop itu seandainya digunakan, berarti seandainya kita kopnya terbatas, katakan. Seandainya sudah digunakan, nah itu digunakan untuk selanjutnya nggak masalah ya kan, yang penting dikasih alkohol ya. Sterilisasinya kayak tadi, Pak. Walaupun kita terbatas, proses sterilisasi tetap harus dilakukan. Sterilisasi. Oh, tetap. Oh. Soalnya kan dengan alkohol saja itu masih mungkin kopnya itu masih ada kumannya, masih ada bakterinya. Hanya melumpuhkan alkohol itu kan soalnya ya. Iya, soalnya kan alkohol tidak membunuh kuman. Iya. Itu tetap harus menggunakan tahapan-tahapan tadi. Yang pertama di sterilisasi, iya. Klorin direndam dulu, ya. dicuci dulu, terus kemudian baru dikeringkan gitu. Tetap tahapan tadi. Kalau untuk orang yang sama, itu tidak boleh dilewatkan. Soalnya khawatir kita kan tidak tahu ya. Kalau misalkan ada pasien yang mengidap penyakit menular lewat darah, contohnya nggak satu orang, itu satu orang. Kita kan nggak tahu. Pasien satu orang. Kasus yang sama maksudnya orang yang sama gitu, Bi. Oh, orang yang sama ya, kalau orang sama bisa. Bisa kan? Sama. Betul. Kalau beda orang pastilah harus ganti kop, Tapi kalau yang sama mah kan bisa ganti-gantian kan gitu. Ah iya, kalau orang yang sama misalkan kita cuma bawa 3 kop nih, sementara ya katakan jumlah kop yang mau dibekamnya ada 5 titik misalkan. Otomatis yang 2 kan menggunakan kop yang satu lagi. Iya. Ya. Nggak masalah ya. Kalau bisa. Baik. Ya, nuhun. Itu harus pakai alkohol dulu ya, Bi, baru kita pakai lagi kopnya walaupun dengan orang yang sama. Ya. Kalau untuk orang yang sama nggak perlu, Bu. Misalkan ini udah dipakai nih, saya pakai bekam untuk 1 orang. Ya. Kemudian ini udah beres, pindah titik ya nggak perlu kalau pindah titik. Tapi kadang di kop itu masih menempel darah, Bi. Nah, itu kop itu kadang susah darah itu kalau pakai tisu aja kadang susah. Makanya kelihatan supaya jernih lagi, supaya kelihatan steril lagi, kita gunakan paling antisipasi kop alkohol doang. Ya, kalau masuk orang yang sama. Ya. Tapi walaupun misalkan kayak ini kan, ini tadi udah kita pakai ini tadi nih. Ya. Udah nggak ada bekas.
Nah ini ditempelkan lagi ke bagian tubuh Nggak yang masalah lain, ya. itu boleh. Ya kalau sedikit Bi, kalau banyak kan nempelnya kemana-mana itu sampai ke ujung-ujung Bi. Nah, kalau gitu iya nggak apa-apa. Kadang ada pasien yang banyak darahnya ya Pak. Iya. Kadang yang namanya biasanya pasien juga ngeliatin kita cara kerja kita ini profesional enggak nih. Gitu. Ada darah masih dipakai Jadi grogi. saja. Kalau kop Samora biasanya nempel di atas kalau darahnya banyak tuh. Iya, itu dia kelemahannya Samora itu nempel di Iya, bawahnya betul. itu. Betul. Paling Soalnya atas. terlalu banyak lakukan kalau Samora sih memang. Makanya Kang Zu ya Bi, rekomendasinya Bi. Kang Zu gede banget, keri, darahnya pasti penuh. Tergantung Kang Zunya juga sih Bu. Kang Zunya kalau yang kecil sih aman. Baik, Halo. Cek. Ya. Cek. Baik ya. Tadi Bi punten Bi, izin lagi sekali lagi berarti dimaksimalkan untuk titik sunnah Rasul jumlah yang kalau tadi lihat mah sekitar lebih dari 11 ya Bi ya kalau dari mulai atas Bi itu Bi. Boleh. Apakah semuanya itu memang tergantung dari kondisi? Apakah semuanya itu ketika bekam sunnah Nabi semuanya harus dilakukan penitikan atau hanya beberapa aja Bi yang kira urgent? Ya tergantung kondisi Pak. Walaupun titik sunnah tadi yang disampaikan oleh Rasulullah itu ada sekian titik, tapi kan tidak semuanya harus. Contohnya tadi, kalau memang orangnya darah tinggi, ya kan nggak mungkin kita bekam di titik al-aqdain. Iya. Ya, gitu. Jadi tetap sesuai dengan kondisi, walaupun itu titik sunnah, tapi kalau memang tidak dibutuhkan ya tidak harus dipakai juga gitu. Baik. Di atas 170 ya Bi ya. Jangan dibekam di al-aqdain, berarti kalau dia tensi di atas 170 tuh jangan ya Bi. Itu memang riskan kalau begitu. Tapi pernah ada dengar itu katanya maksimal di angka 210 tekanan darah Bi. Apakah benar itu? Ya memang, tapi kan tadi 170 juga udah riskan. Oh, udah riskan. Udah riskan. Kecuali memang kecenderungan beliau di atas itu gitu. Biasanya 180 biasanya, tapi sekarang 170 berarti aman. Tapi kalau di angka 200 itu jarang. Udah terlalu beresiko kalau 200. Oh gitu. Abi kalau kan saya tadinya belum tahu nih Bi, baru tahu dari Abi. Jadi al-aqdain dia tensinya tinggi. Al-aqdain dibekam, al-katifain juga dibekam itu. Itu masalah nggak tuh Bi? Kalau dibilang masalah secara keseluruhan mungkin tidak terlalu ya, karena tadi dinetralisir juga sama katifain. Tapi sebaiknya setelah kedepannya nantinya sebaiknya untuk al-aqdain jangan kalau yang tinggi. Tinggi jangan al-aqdain yang gitu. Tapi dia punya kolesterol kadang itu, Kang. Kalau punya kolesterol kadang kan lebih efektif kan di al-aqdain itu. Gimana? Di al-katifain pun kolesterol juga bisa dinetralisir. Nah, kadang kan kalau yang namanya kolesterol itu kan di punggung itu punuk ya kalau kata orang kita itu orang Jawa itu punuk itu kadang berat gitu loh. Nah, kalau udah di titik itu di bekam itu rasanya enteng. Nah. Iya. Oh ini. Ya. Cuman ya kita kan tidak bisa efek bekam itu tidak dirasakan saat itu. Kadang-kadang ada efek jangka panjang juga. Nah, walaupun saat itu enteng, cuman khawatirnya 2-3 jam pasca bekam atau sehari 2 hari pasca bekam ada efek lain, khawatirnya seperti itu. Jadi aqdain yang darah tinggi nggak boleh ya kesimpulannya itu ya Kang? Iya, sebaiknya jangan untuk aqdain. Sebaiknya jangan. Kalau 160 masih bisa Bi? 160 sih kayaknya masih aman sih Bu, kecuali kalau dia biasanya cuma 100 biasanya. Biasanya cuma 100, cuma 110, 160 itu terlalu tinggi. Kalau biasanya dia 150, 160 masih aman. Nah, itu kasus darah tinggi. Nah, kasus darah rendah itu Kang, berarti di katifain nggak usah ya? Di katifain kasus darah rendah nggak usah. Iya. Kebalikan dari tadi ya. Baik. Siap. Iya. Bi mau nanya lagi kan katanya kalau di al-aqdain itu setiap kita selesai bekam penglihatan pasien itu langsung terang. Itu benar Bi kalau untuk supaya mereka tuh palanya terang penglihatannya terus kayak terang gitu cerah gitu benar Bi itu di titik al-aqdain. Ya kita kan nggak bisa pukul rata Bu, nggak semuanya juga. Berarti bukan di titik itu ya? Iya. Nggak selalu. Untuk titik yang bisa mencerahkan mata kan al-kahil juga bisa. Iya, al-kahil. Kang, izin Kang bertanya juga Kang. Kadang kondisi pasien itu kan dingin Kang. Apakah kita boleh pakai inframerah Kang, lampu Kang? Ya boleh.
Ya kadang ada itu saya pernah lihat itu kan pakai inframerah agar menghangatkan ya dengan paling maksimal 10 menit. Memang terasa di pasien itu memang rada hangat sekitar jarak 15 sampai 20 cm. Nah, itu apakah memang dianjurkan atau memang bagaimana itu? Apa ada kontraindikasi atau seperti apa, Kang? Menggunakan inframerah? Iya. Ya, itu kan cuma sekedar membantu saja, Pak. Ya, membantu penghangatan supaya dia kan kondisi dingin ya. Nah, kalau kondisi dingin kadang kan nggak keluar tuh darah itu kadang Kang sedikit yang keluar tuh. Sebetulnya kalau mau membantu menghangatkan dengan bekam seluncur juga bisa sih. Iya kadang ya namanya seluncur itu kan kadang mohon izin Kang kalau itu kan minyaknya terlalu banyak over ya. Kalau itu kan tinggal pakai itu aja Kang enak pakai lampu itu sut itu loh Kang. Sama aja pakai listrik, Bu. Ya, supaya dapatnya banyak ini cuannya banyak. Oh pakai listrik. Baik. Ya, baik kita lanjut untuk ini ya ke sekarang kita lanjut ke apa? Ke STPT. Iya, alur pengajian STPT supaya lebih paham. Soalnya nanti kan ada rekomendasi untuk pengajian STPT. Tapi kalau misalkan tidak tahu alurnya, nanti kan bingung ini rekomendasi buat apa gitu. Ya, saya share screen dulu ya, untuk alur pengajian STPT ya supaya lebih cepat nanti. Bentar, kan di sini, bentar ya, cari dulu ini. Iya. Baik, saya coba share screen ya. Oke, ini. Nah, kita oleh pemerintah itu disebutnya HATRA, penyehat tradisional. Walaupun bekam sebetulnya disebutnya sebagai penyehat sunnah, tapi pemerintah tidak mau menyebut kita penyehat sunnah. Mereka maunya menyebut kita penyehat tradisional. Sejajar dengan tukang pijat, sejajar dengan spesialis patah tulang. Yang jelas kita dinamakan oleh pemerintah itu HATRA, penyehat tradisional. Tapi mau tidak mau, ya kita terima gitu. Karena memang metode pengobatan bekam itu memang diambil dengan cara tradisional. Ya, tadi kan sudah dijelaskan ya, ribuan tahun yang lalu bekam dipakai. Gitu. Jadi wajar kalau mereka menganggap kita penyehat tradisional. Oke. Nah, penyehat tradisional itu oleh pemerintah dibagi dua. Ada yang tidak berizin, jelas, dan ada yang berizin. Ya. Ada yang tidak berizin dan ada yang berizin. Kalau yang tidak berizin, jelas itu sanksi pidana. Jadi yang tidak berizin itu sanksinya pidana. Seperti kita bawa motor tidak punya SIM, itu merupakan sanksi pidana. Ya. Apalagi kita sebagai penyehat tradisional berhubungan dengan nyawa orang lain, tapi kita tidak punya izin melakukan praktek, maka itu bisa dikenakan sanksi pidana nantinya. Ya. Tapi ada juga yang sudah berizin. Yang sudah berizin tapi melanggar izin, itu bukan sanksi pidana lagi. Itu hanya terkena sanksi administratif. Nah, supaya tidak terkena sanksi administratif, yang sudah berizin nih ya, ini kita bicara yang sudah berizin. Kalau yang tidak berizin, kita sudah tidak bicarakan lagi. Yang tidak berizin karena jelas itu melanggar hukum. Tapi kalau yang berizin tapi masih ada pelanggaran, contohnya misalkan kita pembekam, diizinnya hanya bekam kering, sementara kita melakukan bekam basah, maka itu kan melanggar izin, maka sanksinya sanksi administratif. Nah, supaya tidak melanggar, supaya tidak terkena sanksi administratif, maka kita bikin informed consent. Apa informed consent itu? Informed consent itu adalah persetujuan pasien mau ditangani oleh kita dengan dengan catatan tertulis. Contohnya ada pasien yang datang ke tempat kita, dia minta dibekam basah, dia minta dibekam dengan invasif, dengan perlukaan. Kemudian kita sodorkan surat pernyataan bahwa yang bersangkutan yang meminta. Maka ketika dia tanda tangan, apalagi di atas materai, ketika ada sidak dari Dinas Kesehatan, kenapa Bapak melakukan bekam basah?
pasien yang minta, Pak, itu insya Allah masih aman. Dengan catatan kita sudah punya izinnya untuk membekam. Tapi kalau kita tidak punya izin, walaupun punya informed consent, tetap artinya melanggar. Karena melakukan prakteknya pun dianggap melanggar. Ya, bisa bekam, tidak punya izin, melakukan bekam, tetap dianggap melanggar. Walaupun bisa, walaupun mahir, walaupun dia profesional. Makanya perizinan itu sangat penting, apalagi di regulasi yang sekarang ada, yaitu di PP 103 2014 atau di Permenkes 61 tahun 2016. Ini sangat mengikat kita. Ya, sangat mengikat bahwa di Permenkes 61 tahun 2016 itu jelas tidak boleh melakukan invasif. Silakan di googling deh Permenkesnya. Di sana terjelas yang boleh melakukan invasif hanya nakes D3 nakes. Di luar itu tidak boleh. Ya. Nah, makanya untuk bisa mengurus izin ini, maka kita harus mengetahui beberapa langkah. Yang pertama, kita sebagai Hatra datang ke DPM PTSP masing-masing di kabupaten kotanya. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu satu pintu. Ini harus kita datangi DPM PTSP. Ya. Harus kita datangi DPM PTSP di tempatnya masing-masing. Ya. Baik. Saya di chat saya akan ketik ini ya, ketik persyaratan untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Kenapa saya ketik di sini? Supaya tidak semua yang di grup itu bisa mengakses. Karena ini adalah bagian dari ujian. Tes untuk bisa mendapatkan rekomendasi STPT. Maaf kok, yang ini lagi. Bukan yang ini. Ya. Ada satu tes yang perlu diisi oleh Bapak Ibu supaya nanti bisa mendapatkan rekomendasi ini. Saya nggak mau sembarangan soalnya kalau untuk terkait rekomendasi ya. Siap. Oke, saya tulis kolom chat ya. Jadi misalkan tidak ada yang ngechat dulu. Sebaiknya ini dulu, di copy dulu linknya. Tidak perlu dijawab sekarang. Di copy dulu linknya. Ya, simpan, boleh disimpan di apalah di WhatsApp-nya gitu, silakan. Nanti kirim jawabannya. Setidaknya boleh maksimal 2 hari dari sekarang jawabannya. Jadi ya. Yang surat saya kudu ngesiling anjir. Beda poe mah. Apa ini? Ya. Oke. Jadi di chat sudah saya share tes ujian untuk bisa mendapatkan rekomendasi. Silakan dikirim maksimal 2 hari dari sekarang. Cabe di sini di apa kopinya? Maaf, linknya di mana Pak Ustadz? Di chat sudah saya tulis. Gimana ya cara? Bentar, di kopi. Kopinya mana ya? Susah, bikin dulu Pak. Oh, dari grup bukan? Klik manual, berarti itu Bi nggak bisa di copy, Bi. Bisa di copy. Nggak bisa di copy. Bisa di copy. Nggak bisa. Bisa klik dan masuk dulu, nanti baru copy. Ditekan, ditahan. Nah, ditekan tahan Pak, bisa itu di copy. Nah, kan muncul salin kok. Ya sama salin. Dengan salin sama. Salin sama aja Pak. Nggak bisa kok, nggak bisa di copy sayanya. Ya itu copy itu sama dengan salin. Kalau copy tapi nggak bisa Kang. Itu ditekan lama-lama. Nanti ada timbul tulisan salin. Baik. Nanti saya kirim di grup aja tuh ya, nggak apa-apa ya. Saya kirim di grup aja. Soalnya udah ada datanya juga sih. Saya kirim di grup. Pindah ke halaman depan. Nanti saya kirim ke grup WA. Oke, nanti saya kirim ke grup WA aja. Iya Pak, dikirim di grup aja Pak. Ya.
Cuman kan yang nggak ikut Zoom pasti bingung ini apa gitu. Atau di Japri aja, Kang. Ini kan hanya 30-an, Kang. Gak apa-apa, di grup aja. Soalnya kalau yang tidak mengikuti pasti nggak bakal tahu. Ya. Soalnya kalau di Iya, setuju. Ya, nanti di grup aja. Ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Kita lanjut. Supaya bisa paham juga nih alurnya nanti, alur pengajuan STPT. Nah, tadi kita sebagai Hatra datang ke DPM PTSP. Nanti dari DPM PTSP dikasih persyaratan, biasanya online. Ya, persyaratannya apa saja? Biasanya sih dikasihnya pengajuannya nanti online. Ini Pak, nanti silakan Bapak klik ini, link ini, nanti persyaratannya ada di situ, gitu. Nah, biasanya seperti itu ya. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah data pribadi yang diminta, KTP, KK, pas foto biasanya. Yang berikutnya legalitas wilayah. Jadi nanti Bapak Ibu itu harus mengisi izin tetangga RT RW domisili dari kelurahan atau desa. Tapi ini tergantung kebijakan dari DPM PTSP-nya masing-masing. Ya, ini kebijakan dari DPM PTSP di wilayahnya masing-masing. Ada yang minta ini, ada juga yang tidak. Tapi biasanya kebanyakan meminta. Ya. Jadi langkah pertamanya sebelum ini dilengkapi, Pak ya, sebelum ininya dilengkapi semua, Bapak datang dulu ke DPM PTSP. Supaya nanti tahu, oh ini persyaratan yang disiapkan ini dulu. Ini dipersiapkannya. Tapi setidaknya di gambaran ini ya. Gambarannya seperti ini. Ya. Datang ke DPM PTSP, kemudian minta persyaratan untuk pembuatan STPT itu apa saja. Biasanya ini. Dan biasanya ada rekomendasi dari asosiasi. Nah, nanti insya Allah akan keluar juga rekomendasi dari dikasih. Ada rekomendasi dari asosiasi atau orpro. Kadang-kadang ada juga yang minta surat keterangan magang. Tapi kalau kita gunakan rekomendasi saja. Ya. Makanya nanti yang memenuhi syarat akan mendapatkan rekomendasi. Yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di link yang nanti akan saya kirim, itu akan mendapatkan rekomendasi. Kenapa? Kalau yang tidak bisa menjawab berarti tidak mengikuti dari awal. Saya nggak mau memberikan rekomendasinya kalau yang tidak mengikuti dari awal. Siap. Ya. Kalau yang mengikuti insya Allah bisa menjawab. Dan persyaratannya minimal 75%. Di bawah 75% berarti dianggap tidak lulus. Ya. Ngulang lagi. Nanti ikuti pertemuan berikutnya. Ya walaupun tidak perlu bayar lagi ya nanti ya. Cuman ikut lagi. Ya. Oke. Jadi nanti akan ada, mereka itu akan minta rekomendasi dari asosiasi. Nah, nanti yang diberikan dari kita nih, dari PIKASI, Perkumpulan Ikatan Alumni Sehat Holistik Indonesia. Kemudian, surat pengantar dari Puskesmas. Nanti DPM PTSP itu akan minta surat pengantar dari Puskesmas. Nah, Puskesmas itu akan melakukan survei biasanya, Pak. Betul. Jadi kan disurvei dari Puskesmas. Apa saja yang disurvei? Pertama, tempatnya layak atau tidak. Apakah harus bagus? Bukan harus bagus. Harus sesuai dengan standar. Pertama dari ukurannya. Ukurannya minimal harus ada kamar minimal 2x3. Ya, 2x3. Ya, 2x3 kamar. Dan kamarnya tidak menggunakan pintu yang dikunci. Ingat, kamar untuk terapi itu pintunya tidak dikunci. Tidak boleh ada kuncinya. Kemudian pencahayaan, sirkulasi udara itu pun harus memenuhi standar. Jangan sampai terlalu pengap, jangan sampai terlalu gelap. Jadi tadi ya, kamarnya 2x3, tidak dikunci dan ada sirkulasi cahaya dan udara. Itu yang pertama, yang untuk kamarnya. Yang kedua, ada ruangan khusus untuk minimal ruang tunggu. Tidak harus lega, tidak harus besar, tapi minimal ruangan khusus. Ada ruangan khusus. Jadi cukup dua itu. Ada ruangan untuk menunggu, ada ruangan untuk penanganan. Jadi ada ruang tunggu, ada ruang praktek. Itu saja sih
yang dibutuhkan oleh pihak puskesmas. Plus satu, ada ruang sterilisasi. Jadi ruang sterilisasi itu nggak harus satu ruangan khusus, tapi cukup punya wastafel untuk bisa mencuci kop di situ. Ya. Tidak perlu punya kamar mandi dulu, tapi minimal ada satu wastafel di mana dia bisa cuci tangan dan cuci kop di situ. Supaya si kopnya ini tidak nyatu dengan perabotan rumah tangga. Ya. Ruang pantry ya, Tat ya? Ya. Ruang pantry. Ruang pantry lah minimal. Iya. Ya. Jadi tidak harus tidak harus kamar mandi, tapi minimal tadi pantry saja. Nanti setelah puskesmas ngecek, dicek juga kelayakan kita. Kita belajarnya dari mana, sudah berapa lama, peralatan yang digunakan apa saja. Itu nanti menjadi bahan pertimbangan dari puskesmas juga ketika melakukan survei kepada tempat kita. Oh, tempatnya udah oke nih, kamarnya ada, ruang tunggunya ada, pantrinya ada, oke. Orangnya dicek. Bapak, mohon maaf, belajarnya dari mana? Oke, belajar dari ini, legalitasnya jelas, oke. Peralatannya Pak, Bapak mau menerbitkan izinnya apa? Bekam. Coba peralatan bekamnya mana? Peralatan bekamnya lengkap, baru nanti pihak puskesmas memberikan rekomendasi kepada DPM PTSP. Nah, jadi ini tahapannya. Tahapan untuk bisa keluar izin. Ya. Semuanya di-scan, dikembalikan ke DPM PTSP via online melalui aplikasi biasanya. Sekarang itu serba online. Kalau saya dulu waktu tahun 2015 mengurus ini ke Dinkes, tidak ke DPM PTSP tapi ke Dinkes, ke Dinas Kesehatan. Kalau sekarang harus ke DPM PTSP. Nah, jadi semuanya ada KTP, KK, pas foto, terus izin tetangga sama surat domisili, rekomendasi dari asosiasi, rekomendasi dari puskesmas, semuanya di-scan, dikirim ke DPM PTSP PDF-nya, filenya via online juga. Ya. Baru nanti DPM PTSP menerbitkan STPT setelah 14 hari kerja biasanya, kurang lebih 14 hari kerja, dan gratis. Jadi untuk pengurusan STPT itu gratis ya, tidak ada dipungut biaya dari DPM PTSP, tidak ada pungutan biaya. Kalaupun ada pungutan biaya mungkin ketika kita membuat rekomendasi dari desa, kelurahan, itu bisa mungkin menggunakan biaya, walaupun nggak seberapa. Ketika kita disurvei oleh pihak puskesmas, ya minimal kita ucapan terima kasih, minimal kita memberikan hadiah, kenang-kenangan. Oh, tetap ya, Kang? Iya. Kenang-kenangannya apa, Kang, biasanya, Kang? Ya. Kang, biasanya kenang-kenangannya apa, Kang, buat puskesmas, Kang? Ya. Kenang-kenangannya apa, Kang? Biasanya tuh. Kita nggak punya produk. Halo? Biasanya kenang-kenangannya apa, Kang, kalau untuk puskesmas ketika survei gitu? Sharing aja. Sih, Pak. Dikasih pesan Kang gratis aja, Kang. Ini dikasih amplop sih, Pak, maunya mereka dikasih amplop. Nah, itu, Kang, maksudnya tuh, Kang. Bekam aja. Tanya. Yang datanya cewek, dokter cewek, nanti bahaya dibekam sama cowok mah. Lain muhrim. Minimal kita sama-sama tahu lah, Pak. Kita ke sini tuh pakai ongkos gitu ya. Kita gitu. Ya, paham lah itu. Indonesia teh, Kang. Kadang Kang izin Kang bertanya, Kang. Desa kemudian. Oke ya. Izin bertanya, Kang. Saya udah ngurus ke dinas penanaman modal. Kemudian awalnya suruh bikin NIB dulu, Kang. Dari NIB, nah saya nanyakan udah keluar NIB, kan secepat paling setengah jam lah. Kata beliau itu, ini mah harus ada rekomendasi dinas kesehatan. Akhirnya saya tempuh. Dimulai dari surat domisili, nah survei. Nah untuk survei kebetulan saya untuk tempat, kebetulan ya masih rumah sih, Kang. Belum ini, jadi saya belum siap lah. Nah di sana dinyatakan katanya nanti untuk dinas kesehatan itu nanti yang ngurus pihak kelurahan pihak puskesmas. Nah, baru ketika surat puskesmas itu ini nanti dinas kesehatan turun baru diurus ke dinas perizinan itu, Kang. Jadi setiap kabupaten kota mungkin agak berbeda ya mungkin ya. Kalau secara umum sama gitu kan. Iya. Ya makanya saya bilang tadi
coba datangi DPMPTSP-nya masing-masing dulu gitu. Supaya tahu persyaratan yang persyaratannya apa saja. Soalnya kan memang tadi tidak semuanya sama. Kadang ada yang berbeda. Contoh di Jawa Barat sendiri ada yang minta IMB, izin mendirikan bangunan. Ada yang minta itu. Betul, ada Kang, betul. Ada. Tapi di beberapa tempat tidak perlu. Iya, saya Jawa Barat ada Kang, minta Kang itu. Kalau di tempat saya di Bandung Barat enggak, Pak. Oh, enggak. Iya. Ya makanya ya tadi coba datangi dulu DPMPTSP-nya, minta persyaratannya, dan yang tidak bisa dipenuhi biasanya bisa dinegosiasikan sih biasanya. Baik. Cincai aja ya, Kang, dengan pihak puskesmas cincai. Ya. Saya Bandung Barat. Ya, kalau kami waktu itu nggak dapat rekomendasi dari puskesmas. Halo. Ya, halo. Iya, nggak dapat rekomendasi dari puskesmas karena syaratnya waktu itu dari puskesmas itu harus kopnya gonta-ganti. Dari satu pasien ganti kopnya sendiri-sendiri gitu. Nah, ketika pasien diminta bawa kop, ya pada keberatan gitu. Jadi nggak boleh kop itu, kalau di sini ya nggak boleh kop itu dipakai buat yang lainnya, satu orang satu aja gitu. Tekor ya Kang. Itu kendalanya, Ustaz. Ya itu sih biasanya harus dinegosiasikan dengan pihak-pihak terkait ya kalau yang seperti itu. Amplopnya rada gede Kang, mau itu Kang. Nah. Oh iya kayaknya itu. Iya kue kayaknya emang konon. Hari ini tegal tak Kang sampean. Iya. Mungkin kalau paham baik gitu nih ya. Nah ini contohnya ya, contoh STPT seperti ini ya. Ini yang dikeluarkan di Bengkulu Utara melalui rekomendasi dari Tikasi. Jadi simpel ya, untuk pengurusan STPT seperti itu. Tinggal nanti Bapak Ibu bagaimana lobby-lobbynya sih sebetulnya ke pihak-pihak terkait gitu. Lobbynya itu Kang, izin bertanya juga Kang untuk tempat Kang. Ya. Untuk tempat tidur itu adakah spesifikasi khusus? Kalau tadi untuk kamar itu kan tidak boleh ada pintu, kemudian pencahayaan cukup ya. Kemudian ada ruang tunggu, kemudian ada tempat sterilisator. Nah, untuk tempat yang di pasien itu apakah dari segi bed atau kamar tempat tidur itu seperti apa, Kang? Ada spesifikasi khusus tidak? Sampai sejauh ini sih enggak, Pak. Enggak ya? Sampai sejauh ini enggak. Kalau untuk bekam, kalau ya ke hatra gitu ya, penyihat tradisional, sampai sejauh ini enggak ada kriteria khusus untuk bednya. Bahkan menggunakan matras sekalipun enggak apa-apa, boleh. Nah, itu kan kadang ada yang bekam duduk, Kang. Kadang pernah lihat di supermarket kan ada itu yang pakai bekam duduk. Nah, itu apakah boleh penggantian buat tiduran, Kang, buat bed, Kang? Boleh aja sih, Pak. Boleh aja. Nggak apa-apa ya, nggak masalah ya? Nggak masalah. Yang penting ruangannya khusus aja. Ruangan khusus penanganan. Di ruangan khusus penanganan. Jadi bukan di tempat yang sembarang juga gitu. Baik. Biasanya seperti itu. Bandung Barat di mana, Kang? Kantor perizinan? Bandung Barat itu di Di Ngamprang, kan? Kalau di Bandung Barat itu satu gedung, semua dinas itu satu wilayah. Satu lokasi kalau Bandung Barat. Dinas pendidikan di situ, dinas perizinan di situ, dinas kesehatan di situ, semuanya itu. Kebetulan saya di Lembang, Kang, jadi agak dekat. Oh, Lembang. Nanti untuk ke Lembang bisa hubung di Bandung Barat hanya ke Pak Ramdan. Pak Ramdan. Oh, dipermudah tuh. Siap. Tuh, manfaatnya dari pelatihan dipermudah tuh ya, Kang. Karena saya kan di Bandung Barat juga, alhamdulillah saya kenal sama beliau cukup lama juga gitu. Dan itu kenapa saya dulu gampang keluar STPT karena ya tuh kenal dekat sama pihak-pihak yang memang bersangkutan gitu. Gila ya. Jadi faktor kenal, Kang ya. Ya bagusnya sih kenal, soalnya kalau udah kenal kan lebih mudah gitu ya. Iya. Ya cincai. Dan amplopnya. Kalau udah kenal sih kayaknya kalau minta gede sih amplopnya, beda kalau ya ke orang yang baru gitu. Iya. Kalau 5 orang aja Kang, cepean udah 500 Kang.
Ya. Kalau 5 orang, dokter, perawat, yang kestrat, seandainya 5 yang 5 datang. Kalau sana 100-an udah 500, Kang ya. Ah, iya begitulah kira-kira. Begitulah kira-kira sih. Nantilah. Sambil berjalan lah. Kan kita nggak harus semuanya sekaligus juga kan. Yang mana dulu yang perlu kita lengkapi dulu. Misalkan, oh ini yang perlu kita lengkapi izin tetangga dulu nih. Oke. Oh yang ini kita lengkapi ini dulu, ini dulu. Baru setelah itu kan terakhir survei itu terakhir. Ya. Kalau sertifikat itu dikirimkan fisik, ongkirnya bayar di sini atau dari sana? Tadi saya dapat konfirmasi dari pusat, katanya untuk sertifikat dikirim PDF-nya saja, soalnya banyak kasus yang dikirim fisik rusak di jalan. Oh gitu ya. Jadi saya kirim PDF-nya, nanti tinggal print masing-masing aja. Siap. Soalnya nah, kadang di itu Kang di puskesmas ditanyakan kadang udah pernah D2, kadang-kadang kan yang kestrat itu kan antara yang D2 atau minimal D1 kan gitu Kang. Ada beberapa kota kabupaten yang diminta seperti itu. Disiplin ilmu lah katakan ya untuk perkuliahan seperti itu. Tapi kebetulan di daerah kami kebetulan hanya ditanya rekomendasi doang sih, alhamdulillah. Iya. Oh, perkuliahan sudah ada di aplikasi sih Pak, di LKHI sudah ada perkuliahan. Sekarang saya lagi jadi dosen di D1-nya Pak. Gitu. Sudah ada kalau perkuliahan. Insya Allah nanti di bulan Maret ini ada wisuda akbarnya juga. Jadi untuk perkuliahan ada. Makanya itu juga online itu Kang, online apa offline itu? Ya sejauh ini online sih. Oh, online. Jadi juga sebagai bahan antisipasi juga nanti kalau kan lambat laun pasti akan ke arah sana sih Pak. Nah betul Kang, antisipasi betul. Ya, untuk pembiayaan itu gimana itu Kang? Berapa itu per triwulan atau per semester? Ya. Untuk pembiayaan D1. Pembiayaan D1 untuk pendaftaran waktu itu berapa ya? Saya lupa. Pendaftaran waktu itu kalau nggak salah nggak tahu 500, nggak tahu 400. Terus untuk SPP-nya itu sekitar 250.000 satu bulan, dan itu setiap bulannya sekitar 5 kali pertemuan Pak. Satu minggunya 3-4 kali pertemuan. Malam itu malam Kang? Biasanya malam Pak. Kerja sih ya soalnya ya kalau itu. Baik. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sudah 2:30. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Untuk materi kali ini, alhamdulillah sudah kita laksanakan seluruhnya. Insya Allah nanti yang sudah bisa menjawab dari pertanyaan yang ada di link yang tadi saya kirim, yang nanti saya akan kirim, itu akan mendapatkan rekomendasi. Artinya apa? Yang mendapatkan rekomendasi adalah yang menyimak dari awal sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di situ. Karena pertanyaan di situ redaksi sesuai apa yang saya sampaikan. Walaupun Bapak Ibu nyarinya di Google, kalau redaksi mungkin akan beda penilaiannya. Nah Kang, izin Kang, itu kan waktu itu pernah dapat rekomendasi yang pertama itu loh. Ya. Nah, apakah berarti yang ini yang kedua ini berarti beda ya Kang ya rekomendasinya ya? Ya sama aja Pak. Rekomendasi sama aja sebetulnya. Kalau misalkan Bapak sudah dapat yang pertama, ya itu bisa dipakai sebetulnya yang pertama juga. Oh iya, udah nggak apa-apa supaya lebih mantep jos 2 gitu Kang. Ya. Jadi sama aja kan, yang beda itu nomornya aja nantinya. Cuma beda nomornya aja. Kalau peruntukannya sama sih. Oh sama ya, nggak apa-apa lah 2 Kang, lebih bagus Kang. Boleh. Rekomendasi dapat 2 dari 1 lembaga. Nggak apa-apa lah Kang. Ya, syukuran. Baik, mungkin itu saja Bapak Ibu ya untuk pertemuan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Terima kasih juga atas kesediaannya mengikuti ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat. Mudah-mudahan kita amin. Dan sekali lagi saya bukan bermaksud mengajari Bapak Ibu semuanya, tapi di sini kita sharing, berbagi, dan alhamdulillah rekomendasi apa ini? Diskusi. Kita di sini benar-benar ingin menjalin silaturahim. Dan nanti kalau Bapak Ibu ingin bersilaturahim lebih lanjut, saya akan grup yang sudah ada di sana, sudah ada para alumni yang lain, mungkin yang sudah tergabung di alumni sudah merasakan bagaimana di sana komunikasinya terjaga, sehingga mudah-mudahan kita juga terus bisa bersilaturahim di situ. Kalau grup yang ini ada grup alumni ya Tat ya? Di grup alumni ada.
Kalau grup ini mungkin beberapa waktu ke depan akan saya bubarkan dan saya akan arahkan ke grup yang satunya lagi, yang di sana bisa bergabung dengan alumni yang lain. Jadi bisa silaturahim lebih luas, bisa bertukar ilmu lebih luas juga, tidak terbatas ilmunya. Karena alhamdulillah saya merasakan sendiri grup alumni itu benar-benar hidup gitu, alhamdulillah. Baik. Untuk sertifikat nanti saya akan kirim via PDF, ya, via PDF. Dan Bapak itu tinggal print masing-masing untuk menghindari kerusakan di jalan. Soalnya pernah saya kirim ke Makassar, sampai sana bukan cuma riksek, Pak ya, bukan cuma rusak, tapi ada sobek-sobeknya juga. Jadi terpaksa kami kirim ulang gitu. Nah, itu yang sangat tidak diharapkan. Makanya sekarang untuk dari pusat ada kebijakan baru, dikirim saja untuk yang jauh. Offline ya. Kalau yang offline itu jadi bisa sertifikat. Kalau yang online semuanya dikirim via PDF-nya. Jadi sertifikat itu keluar nanti rekomendasi tanya-tanya dulu gitu dari Ustadz gitu. Tanya-tanya dulu nyimak atau enggaknya, layak atau enggaknya, nanti baru dikeluarin sertifikat gitu. Kalau sertifikat semuanya udah dicetakin Bu semuanya Bu. Nanti tinggal dikirim aja. Oh, jadi apa yang tadi rekomendasi? Kalau yang tadi ngisi di yang di link yang dikirim itu untuk rekomendasi pengurusan SPT. Kalau sertifikat semuanya udah dicetak semuanya, tinggal dikirim aja, tinggal dikirim PDF-nya aja. PDF-nya dikirim lewat mana, Tat? PDF-nya dikirim lewat mana, Tat? Nanti saya kirim link Google-nya. A4 ya, itu A4 ya, cetakan A4 ya, Bi? Cetakan A4 biasanya. Kira-kira kapan ngirimnya, Tat? Kalau nggak besok paling lusa lah, insya Allah selesai. Oh iya. Sekarang lagi dicetak sama pihak pusat. Bukan, maksud saya yang PDF-nya untuk materi hari ini itu loh. PDF materi hari ini. Insya Allah nanti malam juga dikirim, Pak. Lewat grup ya, Gutranda? Apa lewat grup apa gimana? Ya? Lewat grup apa lewat gimana? Kalau untuk materi saya lewat grup aja. Oh iya, makasih Tat ya. Materi lewat grup saja. Soalnya kan ya jangan pelit ilmu lah ya gitu ya, walaupun pasti beda. Yang membaca PDF dengan yang benar-benar mengikuti pasti beda gitu. Oh iya. Beda banget. Ya, makanya di PDF saya kirim. Insya Allah malam juga saya kirim PDF insya Allah. Ya, alhamdulillah Tat. Matur nuwun. Beda barokahnya, Ustaz. Makasih ilmunya Abi. Ya, baik, itu saja mungkin ya untuk kesempatan sore hari ini, karena kebetulan ini akun Zoom-nya juga mau dipakai sama yang lain, khawatir nanti nunggu juga. Jadi untuk pertemuan kali ini saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih atas semua perhatian. Akhirul kalam, mari kita sama-sama tutup pertemuan ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khairan Ustaz Abi ilmunya.